Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Engkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah bersolawat atas infak dakwah di channel ini, sehingga channel ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Jadi wajar toh kita terima kasih kan saudara-saudara kita yang bersolawat itu dengan solawatnya sehingga channel ini dapat eksis, sehingga bisa hadir di ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Jadi ya harus terima kasih lah ya. Juga dalam hal-hal yang lain, maksudku jangan lupa berterima kasih terhadap orang yang telah membantu kita gitu ya. Tidak hanya dalam ini aja, cuma kan ini konteksnya dalam channel kajian. Maksudku itu ini hanya sebagai sampling, sebagai contoh. Tapi yang mau aku sampaikan ke kalian, kalian harus jangan lupa berterima kasih terhadap siapapun yang telah memberikan dukungan, bersolawat atau membantu kalian. Gitu loh maksudku. Oke, selanjutnya terima kasih untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada. Ya. Yang mbak, yang mas, yang bapak, yang ibu, yang tua, yang muda, yang di Indonesia dan yang di mancanegara. Atas doa-doa baiknya aku ucapkan terima kasih, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Khususnya untuk yang di mancanegara, yang di Amerika dan yang di Belanda kemarin, coba di-share link-link kajian ini. Ya, Anda kan di negara sana kan punya grup-grup WA, coba di-share. Apa nanti apresiasi dari publik di Belanda sana atau di Amerika sana, ya. Cuman kendalanya kita bahasa Indonesia ya. Kan tidak semua orang Belanda, orang Amerika ngerti bahasa Indonesia. Lupa aku. Oke lah ya. Cuman nggak tahu kalau sekarang ada Google bisa langsung ditranslate, nggak ngerti juga aku ini gaptek. Kita lanjutkan kajian kita yang kemarin ya. Kemarin itu adalah ramalan Yesus yang meleset, seri yang ketiga. Jadi 3 hari 3 malam itu dalam rahim bumi sama sekali tidak bisa dibuktikan, tidak bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Ya. Aku mencoba mengikuti kerangka berpikir teman-teman Kristen menggunakan hitungan Yahudi juga tidak bisa. Ya, nanti kalau kita lihat di kebangkitan ini lebih nggak bisa lagi, karena ternyata ahadnya itu atau minggunya itu benar-benar sudah keluar dari bumi. Jadi tidak terpenuhi 3 malam. Ya, 3 hari 3 malam dalam rahim bumi itu tidak terpenuhi, gitu. Dan memang ini diskusi berat, ya. Ini diakui sebagai diskusi berat bagi para pakar perjanjian baru. Pakarnya aja loh, bukan yang kelas-kelas sekolah minggu. Pakarnya saja mengakui bahwa ini memang ujian berat. Bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan secara intelektual akademis bahwa Yesus itu benar-benar 3 hari 3 malam tenggelam dalam rahim bumi dengan menggunakan apa yang dialami Yunus. Tidak bisa dipertahankan ini. Ya. Makanya akan selalu menarik kalau diadakan diskusi-diskusi tentang misteri 3 hari 3 malam itu. Lalu apakah kita akan mengatakan bahwa Yesus berbohong? Ya tentu tidak lah. Mana ada Nabiullah kok berbohong? Ya. Yang jadi masalah sekarang penulisnya.
penulisnya itu benar-benar jujur dia menulis atau dia mengintervensi Injil yang dia karang. Karena kalau kita lihat di Five Gospel ternyata ini bold, hitam tebal. Artinya Yesus did not say. Yesus tidak pernah mengatakan ini. Gitu loh. Cuman yang jadi masalah Five Gospel ini kan, nih ya. Ini yang edisi original, ini yang terjemahannya ya. Ini kan tidak diterima oleh teman-teman Kristen. Ya, mereka tetap menerima yang Injil yang kanonik 4 itu. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Five Gospel, Injil yang kelima mereka jelas tidak mau terima. Ya, sekarang kita bukan maksud mengintervensi bagaimana dalam kekristenan tentang 3 hari 3 malamnya Yesus itu memang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara akademis, ya. Tidak, kita tidak akan mengintervensi itu, kita tetap menghormati itu, terserah teman-teman Kristen kita mengambil kebijakan. Cuman yang menjadi pertanyaan, kalau ada sesuatu yang nggak bisa dipertanggungjawabkan secara akademis dan ada peneliti yang sudah mengatakan bahwa itu tidak pernah diucapkan Yesus yang bisa kita sarikan dalam laporannya The Five Gospel, lalu bagaimana? Karena tidak mungkin Yesus itu bohong, tidak mungkin lah Nabi kok bohong. Yang jadi masalah yang menulis cerita tentang Nabi itu dia jujur enggak gitu loh. Dengan adanya beratnya ini dipertanggungjawabkan secara akademis, menjadi sebuah pertanyaan, apakah dia akan benar diterima secara iman saja? Ya wis lah, yang penting diterima sajalah, imani sajalah gitu. Akhirnya dia tetap bertengger di Bible ini. Mana deh Biblenya Bapak? Di sini tetap bertengger dia. Atau dihapus, dikeluarkan. Seperti kisah Yesus dan pelacur itu kan itu menjadi debatable juga itu. Yang terus sama Doel Sumbang itu menjadi idenya bikin lagu Yesus pun mencintai pelacur itu. Yang ada orang ya dibawa seorang wanita terus dikatakan ini baru berzina. Menurut hukum Musa ini akan dirajam sampai mati. Menurutmu bagaimana? Nah, itu ternyata juga bermasalah. Karena dalam catatan lama kisah itu tidak diketemukan gitu loh. Posisinya juga itu pindah-pindah. Makanya kalau kita lihat, aku ada di Injil Katolik itu diberi catatan kaki, tapi di Injil Protestan enggak. Di Injil Katolik sudah diberi catatan kaki itu. Bentar. Ini berat banget, taruh sana. Ada berapa kilo ini? Ya. Kalau punya duit seberat itu sih ya enak ya, bisa bikin rumah, bikin studio. Ini buku, nggak tahu hampir 2 kilo lebih itu beratnya. Ya, coba kita lihat ini aku kasih kalian penggambaran dulu supaya jangan terus gampang a priori apalagi baperan tuh enggak. Kita ini kan diskusi secara baik-baik gitu ya. Aku kasih contoh nanti tentang Yesus mencintai pelacur. Nih ya. Tapi di Injil Protestan enggak ada, ini di Injil Katolik. Ini Injil Katolik ya. Ini ada Deuterokanonika. Kalau yang belum tahu, Injil Katolik itu ditambahi Deuterokanonika. Kenapa dia lebih tebal? Karena ada tambahan 10 kitab. Kalau yang Protestan kan enggak. Ini yang Protestan. Ini sama sampulnya aja dia segini tebelnya. Ini sudah sama sampulnya. Bayangkan dengan Katolik itu segini. Ya, karena di sini ada Deuterokanonika 10 kitab tambahan. Masalahnya nanti siapa yang nambahi, siapa yang ngurangi firman itu bermasalah juga. Karena firman Allah itu tidak boleh ditambahi dan tidak boleh dikurangi.
Nanti kalau Deuterokanonica ternyata benar dia adalah firman, maka Protestan harus bertanggung jawab. Dia mengurangi firman. Sebaliknya kalau yang ternyata Deuterokanonica itu bukan firman, maka Katolik harus bertanggung jawab karena dia menambahi firman. Karena teksnya berbunyi, ya, janganlah engkau menambahi dan mengurangi firman. Nah, ini mana yang benar? Kan masalah juga nih. Tapi itu sekedar anu aja lah ya, informasi karena lewat aku sampaikan sekalian, itu bukan menu utama kita ya. Aku akan mengatakan bahwa kalau ada hal-hal yang sulit dipertanggungjawabkan secara akademik, apakah itu akan kita pertahankan tetap aja dia bertengger di Alkitab itu atau dihapuskan gitu ya. Seperti ini, seorang wanita kedapatan berzina atau dalam istilah populernya Yesus pun mencintai pelacur gitu ya. Ini yang sudah aku garis merah nih ya. Udah le, ya. Ini bermasalah ini. Karena kalau sudah dirujuk ke belakang catatannya ini tidak ada, ya. Maka dia dibikinkan catatan kaki penjelasan oleh Katolik. Katolik ini enak referensinya, kita bisa tahu. Ini, ya aku bacakan ya, ini ya catatan kakinya. Dalam banyak naskah terjemahan kuno tidak ada bagian 1753 8 sampai 11. Maksudnya yang ini ya. Yang Yesus pun mencintai pelacur ini. Ya. Oke. Ada yang menempatkannya sesudah Yohanes 21:24. Ada lagi yang sesudah Lukas 21:38. Dan ada satu naskah yang menempatkannya sesudah Yohanes 7:36. Ya. Diberi catatan kaki, artinya itu dalam polemik apakah itu ada atau enggak, gitu loh. Ya. Paham ya? Nah, sekarang bagaimana kita bersikap terhadap ini 3 hari 3 malam? Karena enggak kena ya. 3 hari 3 malam ini di mana dia? Aku sebentar. Di Matius 12:38-42 sampai Lukas 11:29-32. Ya, nggak usah aku tulis lah ya, kemarin kan sudah. Ini ayat 3 hari 3 malam ini yang ada di Matius 12:38 sampai 42 dan Lukas 11:29 sampai 32, artinya Yohanes dan Markus tidak menuliskan. Yang menulis adalah Matius dan Lukas. Dan kalau kita lihat redaksinya Lukas yang mengkopas dari Matius. Ini akan dibiarkan bertengger atau gimana? Gitu loh. Ya. Tapi menurutku apa yang diambil oleh teman-teman Katolik itu dia bagus ya. Meskipun itu tidak dihilangkan, tapi ada catatan kaki yang menjelaskan. Sebaiknya mungkin ini bisa ditulis begitu. Ya, itu menurut yang aku bisa berikan dalam mensikapi ayat ini yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara akademik ya. Tapi tentunya teman-teman Kristen lewat LAI punya kebijakan sendiri ya, itu harus kita hormati gitu. Cuman sepertinya langkah yang diambil Katolik itu paling tepat itu ya. Jadi ini ya oke, nggak apa-apa, tetap ada, tidak harus dihapus, tapi ditulis catatan kakinya menerangkan bahwa ini tidak terpenuhi memang. Oke. Sekarang kita beralih, ini tidak aku tulis tamat lah ya, tapi aku minta nanti Grahito untuk menempatkannya dalam satu playlist ya, dalam satu playlist. Jadi ini sebetulnya sudah tamat, tapi tidak aku tulis tamat karena dia akan bergabung ke sini ya kan. Salib ya, mati terus bangkit, hidup, disalib, kematian, kebangkitan. Nah sekarang kita udah bicara kebangkitan ya. Jadi ini nanti lanjutannya ini. Yang jelas ini sudah kita diskusikan dan bermasalah memang ya.
Jadi ini tetap dalam satu rangkaian ya. Maka sebelum lihat ini harus lihat dulu tentang 3 seri yang tentang 3 hari 3 malam itu ya. Makanya kalau lihat kajianku itu kalau nggak diikuti terus ada loss satu video saja satu kali nggak nyambung, bingung nanti gitu ya. Ini seri 1 tentang siapa saksi. Kebangkitan Yesus. Nih ya. Siapa saksi kebangkitan Yesus? Karena peristiwa kebangkitan dalam kekristenan itu menjadi hal yang fundamental. Nanti aku tunjukkan ayatnya tapi nggak sekarang, nanti di ujung saja. Kalau Yesus tidak bangkit, kekristenan runtuh. Gitu loh. Ya. Maka bagaimanapun Yesus harus bangkit. Pertanyaannya, kebangkitan itu kan kiamah, kalau bahasa Arabiannya kiamah itu bangkit, bukan hancurnya ini, bukan. Ini sa'ah. Hancurnya bumi langit segala macam itu sa'ah. Setelah kita mati baru nanti kiamah, bangkit. Jadi seperti yaumul kiamah, bangkit tengah malam. Maksudnya untuk sholat malam gitu ya. Dan itu sudah aku pernah sampaikan lah itu ya. Ini hanya mereview saja. Kekristenan tanpa kebangkitan Yesus itu dia runtuh. Kalau kekristenannya itu berpijak kepada soteriologi salib yang dibangun Paulus. Karena keselamatan itu berpusat pada penyalipan. Ya. Karena kalau dia tidak dibangkitkan berarti dia tidak mati. Kalau dia tidak mati berarti dia tidak disalib. Kalau dia tidak disalib berarti tidak ada karya keselamatan, gitu loh. Jadi mundur. Ya, makanya kalau enggak ngerti ini jadi bingung. Aku coba jelaskan pelan-pelan. Kenapa kebangkitan itu menjadi begitu urgen dalam kekristenan? Ya, ya karena itu. Kalau tidak bangkit, berarti kan tidak mati. Kalau tidak mati, berarti tidak disalib. Kalau tidak disalib, berarti tidak ada karya keselamatan, gitu loh. Ya. Ini seharusnya ke atas ya, tapi tidak apa-apalah. Yang penting kamu ngerti aja. Bangkit ya. Kalau tidak bangkit berarti tidak mati. Kan gitu. Kalau tidak mati berarti tidak tersalib dong. Gitu loh. Ya, tidak tersalib. Jadi tersalib dulu, habis. Tersalib dulu, baru mati, ya, baru bangkit, kiamah. Kiamahnya di sini. Itulah yang menjadi pentingnya proses kebangkitan Yesus itu, karena soteriologinya itu berpijak pada penyalipan ini, maka disebutlah soteriologi salib. Gitu loh. Jadi mau nggak mau apapun caranya Yesus harus dibikin bangkit. Yang jadi masalah peristiwa 3 hari 3 malamnya saja sudah centang perenang seperti itu. Bagaimana kita akan bisa percaya bahwa Yesus itu benar-benar bangkit? Saksinya siapa nanti? Ya mungkin teman-teman Kristen bisa bantu, saksinya siapa. Kalau aku baca dari literatur kekristenan, dari para tokoh dibilang Maria Magdalena. Setelah aku baca, oh enggak. Bukan Maria Magdalena, nanti aku bacakan ayatnya. Salah itu. Karena apa? Tempusnya enggak tepat. Tempus delictinya, kebangkitan Yesus itu tidak tepat dihadiri oleh Maria Magdalena. Itu loh, ya. Jadi bagaimana? Kan teman-teman Kristen tuh paling senang tanya saksi gitu loh. Seperti kemarin kan aku bilang, siapa saksinya Kanjeng Nabi Muhammad nerima wahyu di Gua Hira gitu. Ya ora ono, itu cuman berdua dia sama malaikat Jibril kok. Sama dengan ini, makanya kita coba tanyakan, kan
gemar. Meskipun aku sudah ingatkan, hati-hati berbicara tentang saksi. Nanti kalau kamu ditanya, kamu nggak bisa jawab. Siapa saksinya kalau kamu itu memang anaknya bapakmu? Lah kalau mamamu ternyata selingkuh sama supirnya. Paling-paling tes apa? Tes DNA. Tapi ada di antara kita yang nggak percaya. Ayo kita tes DNA dulu. Saya nggak percaya anaknya bapak. Ada seperti itu? Kan nggak ada. Makanya jangan sok-sokan tanya saksi. Gitu loh. Nah sekarang aku bawa ke sini. Siapa saksi kebangkitan Yesus? Gitu loh. Ya. Siapa saksinya? Karena kebangkitan Yesus itu menjadi fundamental. Ya. Dan kemarin ada itu mungkin teman-teman Kristen mainstream jelas menolak itu pendeta siapa namanya itu, ya. Dia bilang dan rame itu di YouTube-nya. Justru dia bilang yang di salib itu Yudas. Coba. Kalau kalau yang disalib Yudas, maka ini nggak perlu kita diskusikan, bubar sudah. Ini semua kita diskusikan karena berpusat kepada sosok yang bernama Yesus sebagai penebus dosa waris. Lah kalau sama pendeta itu sudah dikatakan yang disalib itu Yudas, berarti ini kan nggak perlu kita diskusikan. Berarti runtuh sudah. Ya. Kalau aku sebagai orang Islam, khususnya aku nggak tahu yang lain. Kok ditanya siapa yang tersalib itu, aku nggak tahu. Hadis yang mengatakan Yudas banyak, tapi hadis itu saling tumpang tindih. Jadi kok ditanya siapa yang disalib itu, aku nggak tahu. Karena Al-Quran tidak mengatakan. Hanya Al-Quran mengatakan bahwa Yesus itu tidak disalib dan tidak dibunuh oleh mereka. Jadi kepentingan Al-Quran hanya untuk menyampaikan bahwa Yesus itu tidak tersalib dan tidak terbunuh. Itu aja. Aku tidak berani melampaui kitab suci. Dia nggak bilang siapa-siapanya yang menggantikan itu. Ya. Aku fair begitu. Jangan tuh sok keminter kitab suci bilang enggak, dia bilang iya. Nanti rusak seperti teman-teman Tritunggal. Orang kitab suci bilang tunggal, dia bilang Tritunggal, kan jadi kacau. Aku berusaha taat pada kitab suci. Kenapa enggak diberitakan? Ya enggak penting gitu aja. Bagi Al-Quran enggak penting siapa yang penting itu bahwa Yesusnya tidak tersalib. Gitu aja. Lah kok kemarin ada semingguan lah ya keluar video yang menjadi menarik kan itu yang mengatakan kan pendeta. Kalau yang menyatakan orang Islam sih ya nggak menjadi menarik gitu. Kalau yang disalib itu Yudas karena fenomena itu sudah sejak kita masih kecil ngaji anak-anak dilanggar itu sudah ceritakan seperti itu menjadi dongeng sudah gitu loh. Dan akhirnya setelah aku dewasa aku bilang oh nggak bisa ini hadisnya tumbang tindih. Jadi tidak kita tahu siapa pastinya yang tersalib itu. Karena di situ ada kata subalahum, subhat sama seperti subhat, remang-remang, subalahum, diremang-remangkan. Subhat itu artinya remang-remang. Kita tidak tahu apakah dia halal atau haram, maka disebut subhat. Bahasa lisanul Arabiannya begitu. Oke, sekarang kita cari tahu siapa sih saksinya. Maka kita baca apa yang tertera dalam perjanjian baru. Ya. Nanti supaya kita bisa tahu. Jadi jangan cukup diimani saja. Gitu. Nanti kalau misalkan Yesus dibangkitkan tuh wujudnya gimana Yesus dibangkitkan itu? Apa fisiklinya, apa metafisiknya saja, gimana? Ya. Dan nanti akan berkembang. Setelah yang banyak digunakan oleh teman-teman yang sudah dicekoki Tritunggal. Itu loh Thomas itu bilang ya Allah ya Tuhanku gitu. Dikirain Thomas itu ngomong ya Allah ya Tuhanku itu ditujukan ke Yesus. Padahal itu ke Allah Bapa. Karena apa kaget? Kenapa kaget? Sepengetahuan berdasarkan informasi yang diterima oleh Thomas, Yesus itu sudah wassalam. Kok tiba-tiba hadir di depannya? Gitu loh ya. Karena apa? Sudah bangkit. Nah, aku ingatkan,
3 hari 3 malamnya saja bermasalah. Kira-kira bangkitnya ini bermasalah enggak? Belum lagi nanti pertanyaan, dalam wujud seperti apa Yesus dibangkitkan? Apakah tetap gondrong? Ya. Sekarang kita baca kebangkitan Yesus di Matius 28. Aku baca satu perikop ya supaya tuntas ya. Di sini. Nampak sini, Lid? Ya. Sinilah ya, Matius 28 1 sampai 10. 28 1 sampai 10. Ya. Kenapa aku tulis biar jangan ada lagi yang ngomong itu nggak pakai Alkitab asal asumsi saja gitu. Oh enggak, ya. Nih. Aku bacakan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Nah, ini tadi berawal dari penasaranku, benar nggak? Sumber-sumber Kristen itu mengatakan saksinya Maria Magdalena katanya. Ya, kita cek sekarang langsung ke Alkitabnya. Ya. Oke. Maka terjadilah gempa bumi. Nah, ini ada peristiwa gempa bumi di sini, ya. Yang hebat. Sebab seorang malaikat turun, malaikat Tuhan ini turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya. Jadi Maria Magdalena menjadi saksi itu ketika batu digulingkan itu, ketika malaikat turun itu ya, ketika gempa bumi itu. Tempus delictinya tepat, Maria Magdalena ada di situ ya. Oke, kemudian setelah menggulingkan lalu duduk di atasnya, di atas batu itu. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Siapa dia? Seorang malaikat. Oke. Bagaimana kok bisa tahu kalau itu malaikat? Nggak dijelaskan di sini karena Maria Magdalena juga ngeri-ngeri sedap ya. Oke. Kemudian ya, dan kainnya putih bagaikan salju dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Ya. Seperti lo ya, bukan mati tapi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, telah bangkit, telah bangkit. Berarti dia pasten. Telah. Tempus delictinya telah. Tulis di sini. Bukan bangkit, telah bangkit. Telah bangkit. Kenapa sini tuh? Yang jadi perhatian itu ininya loh. Keterangan waktunya nih, telah ini loh. Perhatikan. Terus bagaimana mungkin Maria Magdalena dikatakan sebagai saksi kebangkitan Yesus? Tidak bisa, karena tempusnya telah. Maria Magdalena dikasih tahu oleh seorang malaikat, diawali dengan gempa bumi, bahwa Yesus telah bangkit. Apakah Maria Magdalena menjadi saksi atas peristiwa itu? Kan tidak. Ya. Oke. Berikutnya, Maria lihatlah tempat ia berbaring dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit ya dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakan kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata,
salam bagimu. Tentu nggak salam gitu ya, bahasa Ibrani shalom gitu ya. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Hati-hati, yang disembah itu belum tentu Allah. Ya, udah kita diskusikan tuh ya tentang menyembah ya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Tapi yang terpenting di sini kita temukan adalah Yesus telah bangkit. Lalu siapa saksinya? Maria Magdalena tidak. Ayo. Justru kalau Yesus telah bangkit itu dikasih tahu, diinformasikan oleh seorang malaikat kepada Maria Magdalena dan perempuan-perempuan lainnya itu. Itu dari Matius. Sekarang kita lihat Markus 16. Apa kata Markus? Buka Alkitabmu, jadi supaya kamu juga ngerti. Markus 16. Ya. Ini. Sudah? Nah, kalau tadi kan ini kebangkitan Yesus di Matius. Ya. Sekarang Markus 16. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome, muncul lagi nama Salome. Sudah berkembang dia ceritanya. Di sini nggak muncul nama Salome. Jadi ada seperti ditambah, dikurangi, saling copy paste. Sumber utamanya dari mana? Dari Matius atau dari Markus atau dari Lukas atau dari Yohanes? Nggak tahu kita. Yang jelas sudah bertambah, berkembang, muncul satu nama lagi, Salome. Ya, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome memberi rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi benar pada hari Minggu, ya kan? Pagi benar pada hari Minggu. Jadi hari Minggunya itu Yesus sudah tidak ada di rahim. Ini semakin membuktikan lagi 3 hari 3 malam itu amburadul, tidak mungkin. Ulangi lagi ya, sekedar mengingatkan. Jumat, Sabtu, Minggu, ya kita ikuti cara Yahudi ngitung, oke lah, ya ini dia langsung 1, 2, 3. Di hari Minggu ini sudah keluar, sudah nggak di dalam perut bumi. Kalau aku kemarin masih menyisahkan, ya taruhlah sepertiga hari Minggu dia di sini. Aku berikan toleransi. Ternyata kita baca Bible enggak. Pagi-pagi hari Minggu sudah tidak ada. Berarti kan malamnya ini enggak sampai 3 malam. Belum lagi dikurangi yang ini. Ya. Jadi pagi itu sudah enggak di dalam perut bumi jadinya. Ya. Oke. Aku lanjutkan ya. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Nah, ini masalah batu nanti ini juga ini diskusinya rame lagi. Sudah digulingkan atau belum digulingkan ketika sampai di sana? Ya, itu nantilah kita coba lihat. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampak batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Ternyata sudah terguling di sini ya. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Ingat, kalau tadi seorang malaikat, di sini seorang muda, mana yang benar? Kacau laporannya. Ya. Seorang muda itu di Markus, di Matius seorang malaikat. Apakah seorang muda itu pasti malaikat? Apakah seorang malaikat itu pasti muda? Kan jadi kacau terjemahan.
Supaya mendapatkan jawaban yang akurat ya kita harus ke original teksnya, tapi ya sulit nyarinya. Ya. Seorang muda memakai jubah putih duduk di sebelah kanan mereka pun sangat terkejut. Tetapi seorang pemuda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit." Jadi telah bangkit. Ya. Markus berapa ini? 16 1 sampai berapa ini? 9. Iya, kok panjang sekali satu ayat ini ya. Ayat 8-nya kok panjang banget ini. 1 sampai 9. Telah bangkit. Sama kan? Berarti bisa Maria Magdalena menjadi saksi, kan dia telah bangkit. Ya. Yang kemudian ke bawahnya itu ya, kita bacakan di sini ya dijelaskan, ia telah bangkit, ia tidak ada di sini, lihat. Inilah tempat mereka membaringkan, maksudnya sudah kosong gitu ya. Sekarang pergilah, katakanlah kepada muridnya, kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Tapi nggak ada gempa bumi di sini. Tadi kan di sini ada gempa bumi. Di sini nggak ada. Di Markus gempa buminya sudah hilang. Terus gimana nih teksnya ini? Ya. Gempa buminya sudah hilang, cuman ada dahsyat gitu aja ya. Ada dahsyat menimpa mereka, mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sudah itu Yesus sendiri dengan perantara murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Udah aku baca. Jangan lagi nanti ngomong aku hanya comot-comot ayat. Tapi intinya kita cuma mau cari ini aja sebetulnya. Sesuai konteks kita, siapa saksi kebangkitan Yesus. Sekarang kita lihat Lukas 24. Ya. Lukas 24. Jadi begini. Lukas 24 ayatnya 1 sampai itu ada ayat tambahan di atasnya itu 1 sampai 12 ya. Di sini tadi malaikat, di sini orang muda, di sini tidak ada Salome, di sini ada Salome, di sini tidak ada gempa bumi, di sini tidak ada gempa bumi, di sini gempa bumi. Beda-beda sudah redaksinya. Ya. Oke, kebangkitan Yesus. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Torah. Ya. 24:1 itu tadi 5b dari 23 ya. Enggak tahu kenapa dimasukkan di situ kalau enggak di atasnya saja ya. Tetapi pagi hari benar pada hari pertama minggu. Nah, lihat pada pagi hari benar pada hari Minggu. Berarti minggunya sudah keluar dari perut rahim. Dari bumi ya. Telah disediakan mereka mendapati Tetapi pada hari pagi benar-benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mayat Tuhan Yesus ya. Sementara mereka berdiri termangu-mangu. Ya, karena hal itu tiba-tiba ada 2 orang. Di sini berapa? Seorang malaikat. Di sini berapa? Seorang muda. Di sini berapa? 2 orang. Berubahnya dahsyat sekali. Makanya kemarin ada teman Kristen, dia mengatakan terjadi kontradiksi ayat Al-Quran tentang Nabi Muhammad itu
diutus untuk sekalian alam, sementara di sisi lain dia bilang tidak diutus untuk sekalian alam. Padahal dia tidak tahu di situ ada diksi yang ditambahkan melainkan gitu loh. Dia bilang kontradiksi. Ya enggak lah. Kontradiksi itu seperti ini. Di sini katanya seorang malaikat, di sini seorang muda. Di sini dua orang justru. Satu sama dua itu enggak sama. Tapi itu bukan fokus kita, nanti kita bahas tentang pertentangan-pertentangan dalam Alkitab ya. Ini sekedar tahu saja, kita fokus dulu ke siapa sih saksinya. Gitu ya. Oke. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit." Sama. Telah bangkit. Coba. Berikutnya itu samalah redaksinya ya. Itu terlalu panjang, nggak usah aku baca. Ya, sudah berapa lama, Le? Oh, sudah 41 ya. Kamu nanti bisa baca sendiri. Karena aku akan membidiknya yang telah bangkitnya aja. Sekarang kita akan masuk ke Yohanes 20. Mau buka, kitab suci mau buka. Yohanes 21 sampai 10 ya. Yohanes 21 sampai 10. Karena itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat salah baca. Itu yang ke-19. Gini. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Bayangkan, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Deskripsinya bagus banget ya. Pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain. Dikasihi Yesus ya. Yang dikasihi Yesus maksudnya, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Bagaimana ini ada Tuhan bisa dicuri-curi ini ya? Ya, nantilah itu kita diskusikan ya, ada Tuhan bisa dicuri. Ya. Berikutnya, maka berangkatlah Petrus dan murid lain itu ke kubur. Ya. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid lain berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih terdahulu sampai kubur. Ia menjenguk ke dalam melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergunung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu, dan ia melihat dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit di antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Beda jauh tambahan. Di sini tidak ada penjelasan telah dibangkitkan. Ya. Tidak ada, secara tekstual tidak ada. Ya. Karena apa? Dialog dengan dua yang katanya orang di sini. Ini dua orang ya, di sini dua orang. Ini nggak ada, di sini satu orang. Nggak ada, di sini satu malaikat. Nggak ada. Karena apa? Ya karena nggak ada, maka yang ngomong telah bangkit, ya, telah bangkit. Ini kan yang ngomong, kalau di Matius ini yang ngomong satu malaikat, seorang malaikat. Kalau di Markus yang ngomong seorang yang masih muda. Kalau di Lukas yang ngomong dua orang. Nggak tahu satu orang apa dua orang, malaikat atau manusia. Mungkin Yohanes ketika dia mengkopas laporan itu, ini bikin kacau aja itu. Dihilangkannya, tidak ada malaikat, tidak ada orang, tidak ada satu orang, tidak ada satu malaikat.
tidak ada dua orang, karena ini tubrukan ini. Maka dia hilangkan konsekuensi logisnya. Tidak ada narasi yang menjelaskan telah bangkit. Ini tidak ada. Karena apa? Yang ngomong itu kan ini, telah bangkit ini. Tidak ada. Cuman kalau kita lihat nuansanya, substansinya, logika berpikirnya memang Yesus sudah bangkit, tetapi tidak ada secara tekstual. Karena apa? Ya ini, bikin kacau. Ya. Terus gimana ini? Kita sudah buktikan. Maria Magdalena tidak orang yang hadir dalam ruang dan waktu ketika Yesus bangkit. Tidak. Karena apa? Ketika sampai ke sana, Yesus telah dibangkitkan. Ini yang aku awalnya penasaran. Aku baca itu laporan-laporan apa karya-karya ilmiah dari teman-teman Kristen ya. Loh, ada saksinya ini Maria Magdalena. Ya aku enggak terima juga, aku enggak tolak. Aku tampung saja, aku wait and see. Aku cek langsung ke sumbernya. Ternyata mereka salah paham. Maria Magdalena datang itu Yesus telah bangkit. Maria Magdalena datang terus Maria Magdalena lihat tertidur gini terus dibangkitkan ini. Enggak. Ya. Jadi itu penjelasannya. Artinya kita tidak mendapatkan penjelasan dalam Injil-Injil yang ada ini. Siapa sebetulnya saksi kebangkitan? Jangan-jangan kebangkitan itu ndak ono. Karena apa kebangkitan nggak ada? Karena yang 3 hari 3 malamnya juga meragukan, gitu loh. Ya. Tetapi karena ini ya, ujung-ujungnya kan soteriologi salib. Soteriologi salib itu yang nyusun Paulus. Setelah kita cari di sumber-sumber yang ada yang 4 Injil kanonik nggak ada, coba kita sudah berapa lama ya? Sudah 47 ya. Nanti di seri yang kedua kita dengar bagaimana pendapat Paulus. Karena kita kaji, kita korek di Injil ini nggak ada. Sedangkan yang berkepentingan ini kebangkitan ini sebetulnya Paulus untuk menyusun dogma soteriologi salibnya dia. Ya. Jadi gini, ternyata Paulus itu punya Injil yang lain gitu loh ya. Ya. Paulus itu dalam surat Galatia 1 11 sampai 12 dia punya Injil yang lain. Coba. Injil yang mana itu? Apakah Injil ini diterima oleh Paulus? Ini apakah Paulus menerima Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Maybe yes, maybe no. Besok kita kaji. Ya. Yang jelas menarik di sini ya. Kita lihat di Galatia ya. Galatia sebentar ya. Bentar. Galatia GGGG ini Injilnya sudah terlalu lama. Begini katanya. Galatia 1 ya, Shalom. Dari Paulus seorang rasul bukan karena manusia juga bukan oleh seorang manusia melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa. Lihat. Selalu dipisahkan oleh Paulus. Yesus Kristus dan Allah Bapa. Dan Paulus tidak pernah mengatakan Yesus itu Allah. Paulus tidak pernah mengatakan Yesus itu anak Allah. Karena tidak ada di dalam Alkitab anak Allah, yang ada Allah anak. Jadi ingat kemarin aku. Jadi di Facebook itu ada unggahan dari teman Kristen. Dia mengutip pendapat dari pendeta DT ya. DT nggak enak aku sebut namanya DT ya. Pendeta DT itu menggunakan istilah Yesus itu sebagai Allah anak. Maka aku komentari. Mungkin yang dimaksud pendeta DT itu bukan Allah anak. Karena itu tidak ada dalam Alkitab Allah anak. Mungkin yang dia maksud anak Allah gitu. Karena apa? Anak Allah dan Allah anak itu beda. Allah anak, dia Allah meskipun anak-anak. Meskipun tapi ya lucu juga ya ada Allah anak-anak. Tapi kalau anak Allah, dia bukan Allah, tapi anaknya Allah. Itu loh ya. Ini kekacauan bahasa seperti ini karena nggak pernah
didiskusikan, padahal Yesus sudah bilang kalau kamu tidak setia pada perkara kecil, kamu tidak akan setia terhadap perkara besar. Ya, tidak ada istilah Allah anak. Gak percaya, cari. Nanti aku kasih 1 miliar. Kalau ada, buktikan di sini istilah Allah anak. Yang ada itu Allah Bapa. Ya. Oke, aku lanjutkan. Dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku kepada jemaat-jemaat di Galatia, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat sekarang ini menurut kehendak Allah Bapa. Ya. Jadi sudah jelas. Ujungnya kemana? Paulus mau membangun soteriologi salib, maka Yesus harus dibangkitkan. Yesus dibangkitkan, kita cari saksinya di sini nggak ada. Besok kita cari di sumber-sumber catatan surat Paulus. Siapa sebetulnya saksi dari kebangkitan Yesus itu? Ya. Dan ingat, nanti akan aku coba tanyakan kepada kalian semua. Yesus itu bangkit sendiri atau dibangkitkan? Nanti supaya kalian tahu bahwa Yesus mengaku Yesus itu tidak setara dengan Bapa. Orang dia bilang Bapa lebih besar daripada aku. Nah, coba kalian baca Injilnya, nanti Yesus itu dibangkitkan atau bangkit sendiri. Kalau Yesus dibangkitkan lah, seandainya tidak dibangkitkan, bagaimana? Artinya yang membangkitkan itu lebih otoritatif daripada yang dibangkitkan. Terjadi relativitas. Masa Allah relatif? Udah gitu dulu ya. Sudah aku buka wacananya. Siapa sebetulnya saksi kebangkitan Yesus itu? Kita cari di Injil Kanoni, nggak ada. Coba kita besok lihat di catatannya Paulus. Karena Paulus punya Injil lain. Ya. Oke, itu dulu. Anda setuju, like silakan. Anda tidak setuju, dislike silakan. Menetap di sini silakan, mau keluar juga silakan, tidak ada masalah. Terutama untuk teman-teman Kristen ya, silakan saja. Untuk teman-teman Islam juga begitu ya. Oke, akhirnya aku ucapkan sebuah kata Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kalian semua mendapatkan rezeki yang barokah dan sehat yang prima sehingga kita bisa melanjutkan kajian kita besok seri yang kedua. Ya. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin.